Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang analisis kasus integrasi sosial. Kami membawakan tentang konflik kerusuhan Poso pada tahun 1998 sampai 2001. Perkenalkan, nama saya Lia Amanda. Saya Renata Dewi. Saya Francis Devana Daya Putra. Kami akan menjelaskan tentang latar belakang kerusuhan Poso. Yang kedua, akomodasi pengendalian konflik. Yang ketiga, faktor pendorong. Dan keempat adalah sifat integrasi sosial. Latar belakang kerusuhan Poso. Kerusuhan Poso yang terjadi di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah antara tahun 1998 dan 2001 dilatar belakangi oleh faktor termasuk persaingan antar elit politik lokal, persaingan ekonomi antara penduduk asli dan pendatang, serta isu keagamaan. Persaingan ekonomi menjadi pemicu utama karena penduduk asli Poso yang mayoritas Kristen merasa tersingkirkan secara ekonomi, sementara para pendatang terutama etnis Bugis lebih sukses dalam bisnis perdagangan. Akomodasi dalam konteks kerusuhan Poso mengacu pada upaya penyelesaian konflik yang melibatkan kompromi dan toleransi antara kelompok-kelompok yang berseteru, terutama antara komunitas Kristen dan Islam. Akomodasi ini dapat melibatkan pemberian ruang bagi setiap kelompok untuk hidup berdampingan dengan damai meskipun dengan batasan tertentu. Faktor pendorong kerusuhan Poso. 1. Ketimpangan ekonomi. Pendatang, terutama etnis Bugis, cenderung lebih sukses dalam bisnis dan perdagangan, sehingga mendominasi pasar dan pusat ekonomi di Poso. Kedua, ketidakstabilan politik dan ekonomi. Jatuhnya Orde Baru menciptakan kekacauan yang memicu persaingan dan konflik antar kelompok. 3. Persaingan etnis dan agama. Penduduk asli Poso yang mayoritas Kristen bersaing dengan transmigran Muslim dari Jawa dan pedagang Bugis. Keempat, sejarah marginalisasi. Penduduk asli Poso merasa terpinggirkan dengan kehadiran pendatang yang mengubah transformasi sosial ekonomi di Poso. Kelima, surat anonim. Surat yang menuduh para pejabat Kristen sebagai pemicu kerusuhan turut memperburuk situasi. Konflik ini menyebabkan banyak korban jiwa dan harta, serta menghambat pembangunan ekonomi di Poso. Selanjutnya, sifat integrasinya. Pasca konflik, integrasi koersif tampak melalui peran aparat keamanan dalam menjaga stabilitas. Namun, upaya jangka panjang berfokus pada integrasi normatif dengan membangun kembali kepercayaan dan menanamkan nilai-nilai toleransi untuk menciptakan persatuan berdasarkan kesadaran dan norma bersama.